yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, itu Dewi Purnamasari. Selanjutnya selawat beriring salam selalu tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah junjungan kita yang punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang telah membawa kita umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh terang benderang, seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu guru yang sama-sama kita hormati, dan istimewa buat Ibu Dewi Purnamasari yang telah terpilih menjadi CGP di sekolah kita. Mudah-mudahan dari ilmu-ilmu yang didapat oleh Ibu Dewi Purnamasari dapat diimbaskan kepada kita semua. Jadi kita saling berbagi dan saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan dalam diseminasi hari ini dapat terlaksana dengan baik dan semua kita bisa memahaminya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan menyampaikan kesempatan bermanfaat. Baik, salam juga Bapak Ibu. Seperti minggu sebelumnya, di sini saya hanya berbagi. Mungkin kalau kurang saya, Bapak bisa melengkapi. Karena kan itulah budaya kebersamaan ya. Nggak semuanya orang full 100%, pasti ada kurangnya. Oke. Nanti kalau seandainya Ibu Bapak ada yang lebih tahu lagi, boleh menambahkan dari apa yang saya tampilkan. Ya, intinya sini saya tidak mau guru tapi berbagi ya Bapak Ibu ya. Baik, saya buka aja. Kegiatan hari ini adalah tujuannya untuk membagikan praktik baik, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, ini adalah Bapak, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, silakan Ibu Bapak sering berhadapan sama Bapak. Mana Ibu Bapak lagi yang berhadapan sama teman? Saling berhadapan. Pak Zul ada teman ya? Silakan, yuk senyum selama 30 detik. Silakan senyum selebar-lebarnya. Ya, silakan senyum. Oke, silakan senyum selebar-lebarnya. Gimana rasanya Bu Bapak kalau kita sudah senyum tadi? Senang ya? Ya. Ya. Nah, itulah kalau seandainya kita terapkan sama anak-anak sebelum masuk kelas, boleh kayak gitu. Anak-anak kita senyum dulu. Buat apa? Senyum aja dulu. Kalau di Islam dikatakan senyum itu adalah sedekah. Ya, ibadah ya Pak ya? Sedekah ya Pak ya? Sedekah yang berpahala. Iya. Kenapa? Karena kita buat orang senyum, makanya saya suruh minta Ibu Bapak senyum berhadapan. Baik, kita lanjut ya Ibu Bapak ya. Nah, apa sih itu budaya positif gitu? Saya mau tanya dulu, mungkin Ibu Bapak tahu? Nah, boleh. Mungkin Ibu Bapak ada yang tahu apa sih budaya positif itu gitu? Kalau enggak, bahasa dasarnya aja dulu, mungkin ada yang bisa bantu. Budaya Islam? Iya. Iya benar semuanya. Budaya itulah kebiasaan atau kebiasaan positif yang baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Budaya positif merupakan kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah atau kelas yang mendukung perkembangan akademik atau sosial emosional siswa secara baik dan positif. Baik. Nah, di sini Bapak, budaya positif itu ada lima konsep dasarnya. Nih. Guru memiliki peran besar dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Kita masuk yang pertama ya Bapak ya. Disiplin positif. Baik, mungkin Ibu Bapak sering mendengar kata disiplin. Kira-kira apa yang terbayang ya sama Ibu Bapak ketika mendengar kata disiplin positif?
Ya, boleh. Mematuhi aturan ya Bu Bet. Oke, baik. Kita lihat ya, apa sih itu disiplin? Nah, tuh. Benar yang dibilang Bu Sari tadi ya, disiplin merupakan atau sering dihubungkan dengan hukuman atau tata tertib atau peraturan atau peraturan dari kepatuhan pada peraturan yang dibuat. Sebenarnya sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Karena dengan memberi hukuman justru itu akan membuat dampak bagi anak dan bapak ya. Baik. Kita lanjut ya Ibu Bapak. Nih, mungkin Ibu Bapak kenal dengan beliau ya. Ya, ini adalah Bapak Nasional Pendidikan kita, itu Bapak Kejar Dewantara. Beliau menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini saya jelaskan sedikit Ibu Bapak. Motivasi yang dimaksud harus berasal dari dalam diri itu adalah kepaksaan. Jadi istilahnya kalau kita tekankan anak aturan, terus tiba-tiba pasti sebanyak itu anak pasti akan satu anak dua anak pasti akan membekas ya di pikiran hati mereka. Makanya kalau bisa kita mengasih itu, memberikan itu biar dia berasal dari diri sendiri gitu Bapak. Insya Allah kalau itu dia akan terapkan selamanya gitu. Ya itu yang saya dapat di modul 1.4 ini. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak, dia akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu profil pelajar Pancasila ada 6 yang dimensinya Bapak ya. Baik, ini kita lanjut dari slide berikutnya. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Nanti dia akan bermuara ke sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena ujian paksaan atau hukuman. Nah, kalau ekstrinsik itu adalah ujian yang Bapak, karena hukuman. Nah, itu dari luar. Kalau dari dalam dia kesadaran sendiri katanya dia tahu nih buang sampah pada tempatnya, ya. Karena dia kesadaran sendiri dia buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau ada yang buang, datang ibu buang sampah pada tempatnya, itu masih disuruh paksaan, ya. Baik, yang kedua adalah konsep dari positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku ini sama dengan karakter kita ya Bapak ya. Tapi ada motivasinya gitu ya. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau penghargaan dari orang ataupun hadiah? Pernah ya Bapak ya? Saya pun pernah ya Bapak ya. Ya, saya pun pernah ya. Itu termasuk motivasi nggak ya Bapak? Termasuk nggak motivasi? Ya, termasuk. Baik. Nah, inilah. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang contohnya tadi yang Risma ya, yang saya bilang mungkin Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga inilah ya. Nomor 3 inilah yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita. Bagusnya dan baiknya kita tanamkan pada anak kita. Karena dari ketiga inilah bermuaranya ke yang 3 terakhir ini nanti Ibu Bapak untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Lanjut ya Ibu Bapak ya. Sambil ini setelah makan dulu Ibu Bapak. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, sebenarnya aksi nyata saya sendiri adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Karena konsep inti dan budaya positif ya ada 6, saya ambil aksi nyata saya itu ada 2, tapi saya harus jelaskan secara keseluruhan Ibu Bapak ya. Baik, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira gimana Ibu Bapak? Ya, Rumah.
curah pendapat dengan anak. Curah pendapat dengan anak gimana Ibu Dewi? Misal, anak-anak hari ini kita bikin kegiatan kelas ya. Baik, kelas siapa kalau kita kira-kira apa aja yang harus kita lakukan, kita buat kesepakatannya. Jangan dari kita dulu juga Pak. Coba dari anak dulu. Kenapa? Kalau dari anak, otomatis kan yang menjalankan anak. Nanti dia sendiri tuh, lah kok kan begini nih kemarin, kenapa kayak gini gitu kan. Yang bikin siapa kemarin? Kita sama kan, kita harus apa? Lihat ini diterapkan dan dijalankan gitu. Ya benar kali Umar. Baik. Oke, ini ada penjelasan Bapak ya. Nih. Nilai-nilai kebajikan mendekatkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang paling dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian pelakuan tertulis tanpa makna. Itulah bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas Bapak. Di sana letaknya ya Bapak ya. Baik. Nah, di sini ya. Di sini bintang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas yang disampaikan Bu Mai tadi. Memang guru harus menuntut murid dulu untuk ikatan tapi murid untuk murid melakukan curah pendapatnya ke kita. Ya, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya, benar kan curah pendapat dengan anak. Kita yang kedua, yang kemudian guru keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dalam bentuk kalimat positif dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kalimat universal ini bukan kalimat yang umum. Misalnya nilai kejujuran, apa sih kalimat positifnya? Nah, Ibu Bapak, kalimat positif ini contohnya ini ya, kita nggak nampak nih. Contohnya biasa kita kan aturan kan jangan buang sampah pada tempatnya. Itu bukan kalimat positif Bapak, itu kalimat negatif. Kalimat positif kan adalah ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bisa, kalau saya bisa itu hindari kata jangan, tidak. Nah, itu hindari. Alangkah baiknya misalnya jangan mencoret meja atau jangan rusak kursi. Jagalah kursi dan meja. Nah, jagalah kursi dan meja. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah nilai-nilai universal yang saya bilang tadi Bu Bapak. Ini adalah yang saya bikin adalah berakhlak mulia, kejujuran, saling menghargai, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Ibu Bapak, ini adalah contoh nilai poster agar nilai atau poster yang saya bikin di tugas saya di LMS. Kalau yang dihubungkan dengan ini Bapak yang saya bilang tadi, ya buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu nilai apa yang pertama? Nilai universal apa? Buang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab masuk. Mandiri. Kurang ya? Nah, kebersihan masuk nggak? Masuk. Kalau seandainya jangan mencoret meja dan kursi. Itu nilai universal apa? Jangan mencoret, bukan jangan. Jagalah meja dan kursi. Kalimat positifnya. Iya, bertanggung jawab, masuk benar kata Pak Wan, bertanggung jawab. Nah, itu nanti kita arahkan anak-anak kita gitu Ibu Bapak ya. Ini adalah nilainya. Nanti ibarat katanya kita bikin kalimat positif, kita wujudkan ke nilainya. Sebetulnya gitu Bapak. Nah, nanti kita jelaskan sama anak. Makanya dibilang dari awal tadi, kalau bisa nilai-nilai keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang anak gampang gitu mengingatnya gitu. Nah, baik, kita lanjut ya Bapak ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, ya manusia itu butuh ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasar perilaku manusia, yang mendasari perilaku manusia. Yang kedua, ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, mungkin nanti ada penjelasannya sedikit Ibu Bapak. Ada video di sini seharusnya nih. Saya jelaskan sedikit Ibu Bapak ya. Yang di nomor 2, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka
gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin kita contohkan salah satu anak kita yang suka minta makan, siapa Budis? Pak Il suka minta, ya. Sebenarnya Pak Il itu dia kalau ditengok itu dia sebenarnya bukan untuk makan, tapi dia hanya iseng. Iseng tuh, kalau iseng tuh dia senang berarti apa tuh? Kesenangan ya bagi dia. Iya, hanya kesenangan bagi dia. Dia senang lihat si kita kayak gitu. Oke, nih penjelasannya di sini Bapak. Nah, nih. Menurut William Glasser tuh ada 5 teori kebutuhan dasar manusia yang saya bilang tadi. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang barusan saya bilang tadi itu adalah untuk apa? Untuk Pak tulisnya kesenangan ya. Karena dia selalu banget pulang komputer. Dia kalau mau komputer dia ketawa ya tulis saya. Nah, dia ketawa. Nah, ya kesenangan. Nah, sebenarnya ini bukan beberapa makanan. Nah, kira-kira kalau contoh untuk bertahan hidup berhubungan dengan makanan, itu siapa contoh anaknya tulis? Nah, yang misalnya sering mengambil makanan anaknya waktu pas aku, Pak Haikal ya, Pak El sebenarnya istilah aja Pak El. Oke. Nah, ini contohnya Bu Bapak. Ini kasus pertama. Kasus pertama ini dari mencakup yang ini Bapak ya, 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Ini ada kasus, silakan disimak dulu. Ibu Ambar, guru kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya namanya Doni. Karena beberapa anak di kelas 2 itu mengadu dan mengeluhkan kelakuan Doni yang sering meminta makan mereka. Ya, dengan paksa Bapak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan itu karena apa? Dari yang ini tadi. Nah, Doni itu suka minta. Hah? Bertahan hidup bisa, oke, kita tengok ya. Bertahan hidup kata Bu Mai. Baik, ini jawabannya. Alasan Doni yang pertama. Nih, dalam kasus ini, nah, jawaban Doni adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kebutuhan dasar yang sedang berusaha Doni penuhi adalah bertahan hidup. Benar kata Bu Mai tadi, bertahan hidup. Kita lanjut. Jawaban kedua, kalau ditanya, nih, ya, dia merasa senang mengganggu temannya karena dengan begitu dia merasa diperhatikan. Nah, Doni melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya kayak ini tadi Bapak, saya bilang dulu ya. Dia ada 6 nih. Oke, dari satu kasus kita bisa dapat jawaban dari 5 motivasi dasar manusia ini Bapak. Oke. Alasan yang ketiga, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Karena itu termasuk dalam penindasan ya, pemaksaan Bapak ya. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin pokoknya itu aja, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama benar. Nah, dan dia ingin mencoba makanan yang baru dari teman-temannya. Nah, kalau jawaban seperti ini, Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, yang terakhir, nah, dia melakukan karena iseng. Ya, iseng itu arti kata ya untuk kesenangan dia. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Ya, kesenangan baik. Nah, ini Bapak silakan. Jadi Bapak, kita sebagai guru, ketika melihat perilaku murid yang menurut kita tidak sesuai dengan peraturan, berarti murid tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai guru, hendaknya harusnya tahu dan memahami sehingga penyelesaiannya bisa tepat, gitu Bapak.
Baik, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau lebih jelas di sini Bapak. Sini kamu. Ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. posisi guru Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua Ibu Bapak, posisi pembuat merasa bersalah. Mulai sekarang ya, mulai dulu kita kan ada yang menjadi dalam Iya Bu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga posisi teman Ibu Bapak. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Inilah posisi teman kuota. Ini masih dorongan dari luar, bukan dari dalam. Jadi ketika dia sama guru lain, dia punya banyak Kemungkinan juga si guru itu tidak tahu bagaimana latar belakang siswa tadi. bisa lihat saja di rumah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam Posisi 7 Bu. pemantau ya Bapak. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang kelima posisi manajer ya, Bapak. Naren! Mungkin asalnya Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan Nanti ini? tanya lagi ke anak ibu Bapak, tanya gurunya. Bukan. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Habis. Oke. Ya, habis Bapak. Ya, Ibu Bapak, inilah kali kelima posisi kontrol tadi yang harus kalau bagi saya yang wajib ya, kalau ini pribadi saya wajib kita miliki adalah yang disampaikan oleh Ibu ini tadi adalah posisi manajer. Karena kita semua tahu melihat kan gimana
Bapak ya. Nggak ujuk-ujuk langsung. Oke. Lanjut. Nah, yang disampaikan Ibu tadi udah saya bacakan Ibu Bapak ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, aksi nyata yang saya pakai, yang saya gunakan, yang saya praktekkan adalah segitiga restitusi ini Ibu Bapak. Baik. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hampir sama dengan sikap manajer tadi Ibu Bapak ya. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Arti kata kalau anak ada permasalahan, kita tanya jawab sama dia, nanti solusinya dari dia. Ini contoh yang saya lakukan dengan salah satu anak kelas 5 Ibu Bapak ya. Oke, di tahap baik sebelum saya masuk video saya ini dulu. Dari segitiga restitusi itu ada tahapannya Bapak ya. Nih, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang Ibu Bapak pahami tentang menstabilkan identitas? Kata stabil. Ini misalnya ada kasus nih Ibu Bapak, anak mungkin berantem si A sama si B. Nah, kita panggil si A ini mungkin lebih dominan. Kita panggil kira-kira kita pakai tahapan segitiga restitusi. Kira-kira menstabilkan identitas itu apa? Bahasa dasarnya aja boleh Bapak. Stabil. Stabil itu apa? Iya, menjaga keseimbangan boleh. Keseimbangan, baik. Tenang ya. Baik, saya kasih sedikit Bapak. Menstabilkan identitas itulah mendinginkan, menormalkan, menetralkan, atau membuat baik keadaan anak tersebut dulu. Kan anakku lagi marah tuh Pak, marah lagi buru-buru. Kita tenangkan dulu, kita dinginkan dulu. Jangan dulu goyang. Nah, jangan sebagai guru ya, kita harus tahu, kita harus tenang. Oke, abang tenang dulu, kata tenang dulu. Oke, barulah dari hati ke hati. Nah, kedua baru masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi itu kita kata membenarkan, tapi bukan membenarkan tindakannya Bapak ya, tapi membenarkan keadaan bahwa dia lagi marah gitu Pak. Bukan membenarkan dia salah ya, tindakan itu tetap salah, tapi membenarkan keadaan pada saat itu dia marah. Kita benarkan dulu, ya memang benar, abang wajar kayak gitu, mempertahankan diri wajar gitu. Marah. Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah menstabilkan validasi, terus menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah tenang, sudah mau ngomong bahwa ya Pak saya gini. Nah, baru kita masuk menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira tadi abang berantem tadi keyakinan mana yang abang larang? Atau keyakinan mana yang abang larang? Pasti dia bilang tuh kekerasan mungkin. Tidak bertanggung jawab gitu. Dia sendiri yang jawab karena dari tadi kita ada keyakinan kelas Ibu Bapak. Nah, kita tanya sama dia lagi, dia menjawab. Setelah dia menjawab, kita kembangkan, kita boleh tanya lagi. Kira-kira pantas nggak itu yang melakukan? Enggak. Kenapa? Terus dia jawab lagi tuh. Menurut saya Bu ya, materi ini bagus. Kenapa? Di situ kita juga mengajarkan anak berpikir kritis ya Bu Bapak. Ini pendapat pribadi saya. Karena dia merasa dia punya salah sendiri, dia memperbaiki, dia mengutarakan, dia memperbaiki sendiri, terus dia terapkan besoknya. Kita yang lihat nanti ya ini pasal dilaksanakan atau tidak. Baik, ini ada video yang saya bikin Ibu Bapak ya, ini istilah drama, tapi kebetulan drama itu memang kejadian juga Bapak. Siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Biasa kan anak kita sering main jauh ya Bapak ya. Nih saya jadikan contoh. Saya anggap aja ini Bapak ya. Nanti yang saya mau akan saya ya.
membenarkan perbuatannya dia ibu bapak ya. Kita kasih dulu, oh ya semua orang juga salah gitu ya. Nah mungkin besok-besok abang mainnya agak jauh gitu, abang mainnya ada dekat sini aja. Nah baru masuk-masukin ke kelas, keyakinan kelas saya tanya, kemarin waktu sama ibu peraturannya apa kemarin yang abang ingat tentang keyakinan kita kesepakatan kita? Nggak boleh pinjam jauh bu, iya. Nah berarti yang abang langgar sekarang apa? Ya tentang itu bu, kata Wisnu. Berarti abang langgar tuh, langgarannya kenapa? Abang telat bu, baik abang telat. Oke, kalau abang telat itu tuh melanggar ya. Kalau melanggar itu gimana caranya bang? Dirubah bu katanya. Dirubah. Saya tanya lagi bu. Saya koreksi. Saya ekspor lagi. Saya pancing lagi. Telat bu. Karena bang jauh. Besok apa mungkin lagi? Besok nggak mau main jauh lagi bu. Nah, kapan bang mulai nggak mau main jauh lagi? Mungkin silakan dah satu kali kita bisa. Besok bu abang nggak mau main jauh lagi. Kita tanya lagi ke beliau ke anak itu bapak. Oke, ibu bapak, itulah video segitiga institusi yang saya inikan ya, yang saya ambil. Sebenarnya kan ada 5, cuma saya ambil 2 yang di kelas sama segitiga institusi. Mungkin dari penyampaian saya ini, ibu bapak bisa sedikit banyaknya dari 100 mungkin 10, 8, 5, ataupun bahkan lebih bisa ibu bapak coba praktekkan di kelas masing-masing. Gimana cara menenangkan anak, gimana posisi belajar, gimana baiknya menggunakan segitiga institusi gitu, dan gimana caranya membuat keyakinan kelas yang bermuara ke anak juga, istilahnya dari anak untuk anak juga dan diterapkan oleh anak ya. Ibu bapak, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terkurang terlebih saya minta maaf, kalau ada salah kata saya minta maaf. Hari ini kita akan namanya bermain membuat peraturan atau keyakinan kelas atau peraturan yang anak ibu tahu. Ya, nanti anak ibu boleh mencatat atau menulis di kertas warna-warni ini.
Iya, bagus. Bantu temannya. Sila bantu temannya tuh. Nyampe. Di bawah aja boleh, berdiri aja boleh. Iya. 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 Oke. Iya. Inilah aturan-aturan yang anak
Ismo, kemarin kan kita udah sama-sama mencari solusi tentang masalah Abang kemarin ya. Gimana perasaan Abang? Lega Leganya kenapa? karena Bu Dewi udah membantu mencari solusinya. Oh gitu, jadi rasanya lega ya? Lega. Oke, baik, terima kasih ya Bang ya. Inseminasi yang Bu Dewi sampaikan kemarin itu cukup bagus, bermanfaat untuk teman-teman dan rekan guru lainnya dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi rekan-rekan guru lainnya. Demikianlah rangkaian kegiatan inseminasi yang saya lakukan untuk berbagi pemahaman kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Alhamdulillah semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan saya susun, dan alhamdulillah juga guru-guru juga pada ikut berpartisipasi. Biarpun ada satu orang yang tidak ikut lantaran karena beliau kuliah ya pendidikan. Dan semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya paparkan bermanfaat untuk sekolah saya dan guru-guru. Semoga dengan ini semua banyak juga guru-guru sekolah saya juga ikut pendidikan guru penggerak ini atau program guru penggerak ini ya. Alhamdulillah sekali. Baik, tetap semangat, salam sehat dan semoga tetap bahagia.